Halo siswa-siswi sekalian, selamat datang di channel Putu Are Official. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kepada kalian tentang anatomi program C++. Baiklah, sebelumnya silahkan kalian saksikan kode program di dalam C++. Jadi kerangkanya seperti berikut. Kita tulis pagar include, kemudian tanda kurung, jadi kurungnya seperti itu, header, ini kita menggunakan huruf H yang besar, header file 1 tutup kurung, enter, kemudian tanda pagar include, buka kurung, header file 2, tutup kurung, tanda titik 3 kali, in main, kurung jasa, buka kurung, kurung perawal, enter, pernyataan 1, titik koma, pernyataan 2, titik koma, tanda titik 3 kali, enter, return 0 titik koma, lalu kita akhiri dengan tutup kurung kurawal. Jadi siswa-siswi sekalian, kode program di dalam C++ itu memiliki kerangka seperti ini ya. Selanjutnya penjelasannya. Header file adalah file pustaka yang hendak disertakan di dalam kode program. Dalam C++, pustaka ditulis ke dalam dua file, yaitu header file yang berekstensi .h dan source file yang berekstensi .cpp. Header file berisi daftar variabel, konstanta, makro, deklarasi fungsi, deklarasi kelas maupun objek. Sedangkan source file berisi implementasi kode aktual dari fungsi-fungsi atau kelas yang telah dideklarasikan di dalam header file. Untuk melakukan operasi input atau output yang disingkat I_O terhadap data, kita memerlukan objek yang ditulis sebagai cout, seperti itu penulisannya. Jadi kalau kita baca dalam bahasa Indonesia itu cout. Jadi di sini tulisan cout ini kita baca cout, dan juga in. Kalau kita baca dalam bahasa Indonesia itu kan tulisannya cin. Di sini kita membacanya sebagai in. Kita akan membahas lebih jauh tentang kedua objek ini pada video selanjutnya. Untuk sementara Anda hanya perlu tahu bahwa objek cout adalah objek yang berfungsi untuk menulis data ke layar, sedangkan objek in berfungsi untuk membaca data yang dimasukkan melalui keyboard. Jadi tempat kita mengetik itu ya, keyboard. Dalam C++ modern, kedua objek tersebut disimpan di dalam header file yang disebut sebagai IOStream. Jadi tulisannya seperti ini, IOStream, dalam tanda kurung seperti itu ya. Dengan demikian, setiap program yang membutuhkan proses input atau output atau I_O tadi, jadi tulisannya I_O, ini adalah input atau output.
itu perlu menyertakan header file tersebut menggunakan preprocessor directive pagar include seperti berikut. Jadi ditulisnya adalah tanda pagar include dalam kurung iostream seperti ini. Di dalam iostream, semua variabel konstanta, makro, kelas, dan objek dibungkus di dalam namespace std. Oleh karena itu, agar semua anggota namespace std dapat dikenal atau diakses dari kode program yang kita buat, maka kita perlu menulis perintah sebagai berikut, yaitu using namespace std titik koma. Dengan demikian, secara umum kerangka program dalam C++ dapat ditulis sebagai berikut. Jadi kita tulisnya adalah pagar include buka kurung iostream tutup kurung using namespace std titik koma, enter. Kemudian in main dalam kurung, terus buka kurung kurawal, enter. Kita bisa menuliskan komentar dengan menggunakan garis miring 2 kali seperti ini. Kemudian tulis komentarnya, daftar pernyataan atau perintah program ditulis di sini. Kemudian kita enter dan kita tulis lagi return 0 titik koma, lalu kita akhiri dengan tutup kurung kurawal. Jadi seperti itu kerangka program dalam C++. Setiap kode program dalam C++ harus memiliki fungsi main seperti yang saya tunjukkan di sini ya. Ini adalah fungsi main. Fungsi ini berperan sebagai entry point atau titik masuknya program. Apa maksudnya? Maksudnya adalah pada saat program dijalankan, maka program pertama kali akan melaksanakan pernyataan atau perintah-perintah yang ditulis dalam fungsi main secara berurutan dari atas sampai bawah. Jadi siswa-siswi sekalian, demikian penjelasan tentang anatomi program C++. Semoga video ini bisa memberikan penjelasan tentang anatomi program C++, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.